Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hendak ke pasar membeli lepat, lepat dimakan di siang hari. Kami dari kelompok 4 akan membawakan materi diksi. Perkenalkan, nama saya Delia Puspita dan ada juga teman saya yang bernama Dini Kamilah Damanik dan Indah Izzatul Mardiah yang akan membawakan materi-materi diksi nanti. Selamat menyaksikan semuanya. Sebelum kita mempelajari diksi, kita harus memahami beberapa sub-sub topik diksi. Yang pertama adalah pengertian diksi. Hayo, ada yang tahu nggak apa itu diksi? Sini deh, aku kasih tahu. Diksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Indonesia adalah pemilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu sesuai yang diharapkan. Jadi, pengertian diksi adalah pemilihan kata yang tepat dan selaras penggunaannya. Dalam pengertian diksi tadi, ada kata tepat dan selaras. Yang dimaksud dengan kata tepat di sini adalah kata-kata yang kita gunakan didengar oleh pendengar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda dengan apa yang kita inginkan. Artinya, kata itu sampai maknanya kepada pendengar sama dengan apa yang kita maksud sebagai pembicara atau penulis. Lalu, maksud dari kata selaras di sini adalah sesuai dengan situasi dan kondisi. Kita sebagai pembicara harus memahami situasi dan kondisi agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pembicaraan. Makna diksi bahasa Indonesia. Yang pertama, denotatif dan konotatif. Apa sih sebenarnya denotatif dan konotatif ini? Mari kita bahas. Yang pertama, denotatif. Makna lugas, umum, apa adanya, atau makna sebenarnya. Netral, tidak tercampur nilai rasa, dan tidak berupa kiasan. Contoh kalimatnya. Ayah menutup mata sebentar karena terlalu lelah menatap HP. Lalu yang kedua, konotatif. Makna kiasan yang disertai nilai rasa. Contoh kalimatnya, kakek menutup mata untuk selamanya. Kedua, kata umum dan kata khusus. Kata umum merupakan perubahan makna meluas, yaitu gejala yang terjadi pada sebuah kata yang mulanya hanya memiliki sebuah makna, tetapi karena berbagai faktor menjadi memiliki makna lain. Contohnya, bunga, ikan, dan tumbuhan. Kata khusus merupakan perubahan gejala yang terjadi pada sebuah kata yang pada mulanya mempunyai makna yang cukup luas, kemudian berubah menjadi terbatas hanya pada sebuah makna. Contohnya, bunga anggrek, ikan lele, pohon kelapa. 3. Kata konkret dan abstrak. Kata konkret adalah kata yang acuannya semakin mudah diserap panca indera. Contoh dari kata konkret ini adalah meja, mobil, dan rumah. Selanjutnya, kata abstrak. Kata abstrak adalah kata yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan rumit. Contoh dari kata abstrak ini adalah keinginan, angan-angan, dan kesibukan. Selanjutnya, yang keempat, sinonim. Sinonim adalah dua kata atau lebih yang pada asasnya mempunyai makna yang sama, tetapi bentuknya berlainan. Sinonim ini dipergunakan untuk mengalih-alihkan pemakaian kata pada tempat tertentu, sehingga pemakaian kalimat tidak membosankan. Contoh dari sinonim ini adalah cerdas, sinonim dari cerdik. Agung, sinonim dari besar. Yang kelima yaitu antonim. Antonim merupakan ungkapan berupa kata, frase, atau kalimat yang maknanya dianggap kebalikan dari makna atau ungkapan lain. Contoh dari antonim ini adalah kata besar, antonim dari kata kecil, kata buruk, antonim dari kata bagus. Yang keenam, pembentukan kata. Pembentukan kata ada dua cara loh. Yang pertama dari dalam bahasa Indonesia, yang kedua dari luar bahasa Indonesia. Yuk kita bahas.
Yang pertama, dari dalam bahasa Indonesia itu pembentukan kata baru. Misalnya, yang mulanya dari tata menjadi tata buku, tata bahasa, tata cara, dan tata rias. Lalu yang kedua, dari luar bahasa Indonesia, terbentuk kata-kata melalui pungutan kata. Misalnya, bank, kredit, valuta, dan televisi. Yang ketujuh, polisemi. Polisemi adalah sebagai satuan bahasa yang memiliki makna lebih dari satu. Mau tahu nggak contohnya apa? Yuk, mari sini. Kata kepala bermakna bagian tubuh dari leher ke atas, seperti terdapat pada manusia dan hewan. Bagian dari suatu yang terletak di sebelah atas atau depan, seperti kepala meja, kepala kereta api. Bagian dari suatu yang berbentuk bulat, seperti kepala, kepala paku, dan kepala jarum. Kedelapan, hiponim. Hiponim adalah suatu kata yang maknanya telah dicakup oleh kata yang lain, sebagai ungkapan yang maknanya dianggap bagian dari makna suatu ungkapan. Contohnya, kucing, serangga, dan merpati adalah hiponim dari hewan. Yang kesembilan, hipernim. Suatu kata yang mencakup makna kata lain. Contohnya, hewan adalah hiperonim dari kucing, serangga, dan merpati. Mengapa contohnya sama dengan nomor 8? Karena mereka saling berhubungan. Yang ke-10, homonim. Homonim merupakan kata-kata yang memiliki kesamaan ejaan dan bunyi tetapi berbeda makna. Maksudnya gimana ya? Yuk kita lihat contohnya. Yang pertama, Bu Tika bisa memasak gulai sebanyak 5 kg dalam sehari. Yang kedua, bisa ular mamba hitam dapat membunuh manusia. Sama-sama bisa nih. Gimana sih? Nah, kita lihat dulu di kalimat pertama. Bu Tika bisa memasak gulai, yang berarti Bu Tika mampu memasak gulai. Lalu yang kalimat kedua, bisa ular mamba hitam. Bisa di sini maksudnya itu adalah racun. 11. Homofon. Homofon adalah kata yang mempunyai bunyi sama tetapi ejaan dan artinya berbeda. Contoh dari homofon adalah yang pertama, Gucci itu adalah peninggalan masa kerajaan Kutai. Masa sama dengan waktu. Yang kedua yaitu kasus tabrakan yang menghebohkan itu dimuat di media massa. Massa sama dengan masyarakat. 12. Homograf. Homograf merupakan kata-kata yang mempunyai ejaan sama tetapi lafal dan artinya berbeda. Contoh dari homograf ini adalah, contoh yang pertama, dia adalah pejabat teras pemerintahan yang tersangka sebagai korupsi. Teras sama dengan pejabat tinggi. Contoh yang kedua, kami tidur di teras karena kunci dibawa oleh Andi. Teras sama dengan bagian rumah. B. Pedoman diksi. Pedoman diksi adalah kesanggupan sebuah kata untuk menimbulkan gagasan-gagasan yang tepat pada imajinasi pembaca dan pendengar, seperti apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh penulis atau pembicara. Contohnya, 1. Membedakan secara cermat makna denotasi atau makna konotasi. Jika pengertian dasar yang diperlukan, penulis atau pembicara harus memilih kata denotasi. Sebaliknya, jika menghendaki reaksi emosional tertentu, penulis atau pembaca harus memilih kata konotatif. 2. Membedakan kata-kata bersinonim. Contoh, Habib suka. Habib suka atau menonton, melihat, memandang, mengawasi. Contohnya seperti film Dora. 3. Pemakaian kata atau istilah asing. Kata atau istilah asing yang boleh dipakai dengan pertimbangan sebagai berikut. A. Lebih cocok karena konotasinya. Misalnya kritik. Kritik sama dengan kecaman. Yang B. Lebih singkat jika dibandingkan dengan terjemahannya. Misalnya eksekusi.
Eksekusi sama dengan pelaksanaan hukuman mati. C. Bersifat internasional. Misalnya hidrogen. Hidrogen sama dengan zat air. 4. Pemakaian kata yang bernilai rasa. Contohnya, bapaknya. Bisa bilang bapaknya wafat tutup usia. 5. Pemakaian kata-kata konkret atau abstrak. Kata konkret adalah kata yang menunjuk kepada objek yang dapat dilihat, didengar, dirasakan, diraba, atau dibau. Misalnya, meja. Sedangkan kata abstrak ialah kata yang menunjukkan sifat konsep atau gagasan. Misalnya, cantik. 6. Pemakaian kata-kata umum dan khusus. Contohnya, umum. Umum melihat. Kalau khusus, khusus memandang. Memandang, contohnya memandang gunung, sawah, ataupun lautan. 7. Kata yang dipilih harus tetap benar, terutama kata-kata mirip ejaan atau pelafalannya. Contohnya, syarat atau saraf. B. Penerapan atau studi kasus. Untuk studi kasus kami menggunakan artikel tarif angkot di Kota Bogor. 1. Dilakukan sopir pasca pemerintahan menaikkan harga bahan bakar minyak tanggal 28 Maret kemarin. Penulisan kata sopir dianggap salah dalam ejaan karena kata sopir merupakan kata tidak baku dan seharusnya diganti dengan kata menjadi supir. 2. Naiknya tarif sebesar 500.000 dilakukan dengan beberapa pertimbangan pemerintah. 3. Contohnya, A. Kami dapat harga yang pas adalah naik 500.000. B. Penulisan kalimat kami dapat harga yang tepat yakni Rp500.000. Yang C. Kata pas diganti dengan tepat dan adalah juga diganti dengan yakni. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Jikalau ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di materi berikutnya ya. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.